Terima kasih kepada Persana dan seluruh panitia yang telah menghadirkan saya. Kita bisa ketemu di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Wabarakatuh. Pak Bakhyar Hussein beserta seluruh apa namanya organisasi Persana. Ya, jadi saya apresiasi nih. Saya baru dengar detail ini Persana ini cukup besar juga nih Pak Bakhyar ya. Harusnya betul tadi disampaikan harus punya peran sebenarnya di dalam apa namanya dalam sistem pemerintahan ya. Banyak hal yang bisa Persana turun sebenarnya dalam sistem pemerintahan ya dalam hal ini. Mungkin saya infokan aja kepada Pak Baktiar. Mungkin di Oktober akan ada fit and proper test direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan nih. Nah, jadi kalau ada calon-calon dari Persana yang mau mengajukan diri untuk namanya fit and proper test. Nah, itu saya kira tadi cita-cita Pak Bakhtiar mungkin salah satunya mudah-mudahan bisa tercapai itu. Mudah-mudahan aja Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin slide-nya Pak Fajar, Oke, bentar. tolong di-share. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Bakhtiar sebenarnya persoalan-persoalan kita yang saat sekarang ini akan kita hadapi, yang terus terang saja sampai hari ini kepastian-kepastian timing waktu dan seterusnya itu memang masih menunggu peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang lain ya. Jadi saya akan coba sedikit mereview, nanti kita banyak diskusi ya mengenai tadi sampaikan Pak Bakhtiar tentang transformasi rujukan yang berkaitan dengan pembiayaan ya. Next slide Pak Fajar. Saya perkenalkan dulu diri saya. Mungkin ada sebagian yang saya kira saya lihat tadi yang sudah kenal ya. Pertama, saya memang banyak bekerja di rumah sakit, eh, beberapa rumah sakit vertikal, rumah sakit haji, rumah sakit ya. Kemudian juga menjadi birokrat di Kementerian Kesehatan cukup lama, sampai menjadi PLT Dirjen Yankes ya di 2016. Sebelum saya menjadi Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan kemudian juga saya menjadi advisor beberapa rumah sakit ya, terutama bagaimana menggeliatkan rumah sakit di dalam rangka memberikan advice kepada para para direktur. Dan terakhir saya adalah tenaga ahli di Dewan Pertimbangan Presiden sampai 2024 karena Dewan Pertimbangan Presidennya sampai hari ini belum terbentuk lagi ya. Jadi saya kira itulah beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Next slide. Kembali lagi nih, saya kira gambar ini sudah sering banget eh, terpapar ya. Ini tentunya source-nya dari Kementerian Kesehatan ya. Memang suka tidak suka, memang kita sekarang ini mau tidak mau, memang kita harus memahami betul apa yang menjadi transformasi, apa yang menjadi sebenarnya harapan daripada pemerintah ya. Jadi kalau kita ada 6 transformasi tadi, ya walaupun 6 transformasi tadi akan juga menyangkut seluruh sistem kesehatan nasional kita, tetapi kita membahas di 2 dan 4, yaitu transformasi rujukan ya, dan juga transformasi pembiayaan kesehatan. 2 poin ini tadi yang di ini. Sebenarnya dari 2 ini pun 6 itu juga masuk gitu. 5 juga masuk. Karena kalau kita bicara 2, bicara 4, 5 dan 6 akan masuk. Khususnya di dalam perumah sakitan. Transformasi teknologi kesehatan, transformasi SDM kesehatan, itu juga masuk di dalam konteks layanan rujukan tadi. Ya, jadi saya kira nanti akan menyangkut-nyangkut juga ke tempat-tempat tersebut. Next slide. Tadi sudah disampaikan ya, mungkin apa namanya perubahan signifikan ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa Undang-Undang 17 2013 itu menghapus banyak undang-undang. Ya, salah satu yang dihapus itu adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit.
Jadi kalau memang kita masih berpikiran tentang rumah sakit mengacu kepada Undang-Undang 44 2009, saya kira udah banyak yang nggak relevan lagi. Karena sebagai contoh yang paling-paling krusial di situ adalah menjadi direktur tidak harus tenaga medis sekarang. Tenaga kesehatan dengan pengalaman perumasakitan, apakah itu pendidikan ditambah juga dengan pengalaman dan seterusnya. Ini yang nanti akan ada Permenkes khususnya untuk mengatakan kualifikasi seorang tenaga kesehatan dengan pengalaman manajemen rumah sakit tadi yang bisa memimpin rumah sakit. Jadi bukan harus dokter atau dokter gigi saat sekarang ini. Itu hal-hal yang sangat krusial sehingga ke depan dalam konteks Undang-Undang 17 2013 ini kita mulai melihat bahwa di dalam manajerial kesehatan, calon-calon direktur itu juga harus dipersiapkan. Apakah itu nurse, apakah itu apoteker, apakah itu juga tenaga-tenaga yang lain. Jadi ini yang saya kira perlu ada sesuatu pembinaan-pembinaan secara struktural di dalam manajemen rumah sakit agar orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang disampaikan Pak Bakhtiar tadi bisa memimpin rumah sakit. Seorang akuntan bisa memimpin rumah sakit. Untuk Kementerian Kesehatan sekarang, Ya, untuk menjadi direktur dari sini aja. keuangan keuangan rumah sakit di vertikal tidak boleh lagi dokter atau Nah, dokter gigi. Dia harus seorang SE akuntan, itu yang utama dengan pengalaman perumah sakitan. Jadi sekarang kalau kita lihat direktur rumah sakit vertikal tuh semua rata-rata ada SE. Apalagi sekarang karena direktur karena menterinya mantan bank, sekarang orang bank semua di situ di direktur keuangan. Karena memang dalam konteks analisa keuangan kita tidak bisa lagi menata keuangan kita dengan biasa-biasa saja. Dengan otodidak tidak bisa lagi. Kita harus bicara soal namanya soal EBITDA segala macam, bagaimana hitungan-hitungan apa secara akuntansi itu harus terlihat. Apalagi nanti dalam konteks manajerial kita. Next slide. Next slide Pak Fajar. Oke, kalau kita sampai dengan tadi, Pak Bakter sudah sampaikan kondisi kita sebelumnya ya semuanya itu ya seperti ini. Rumah sakit kelas C mengharapkan hidup dari FKTP, ya sudah C saja kita. Nggak usahlah kita bikin B. Supaya semua rujukan dari FKTP masuk semua ke D atau ke C dulu. Ya sudah, nanti kalau memang nggak bisa kita baru kita kirim ke B. Saya kira itu sesuatu hal yang sekarang ini sudah harus dilupakan. Nah, sehingga dalam konteks rumah sakit ini juga nanti semuanya adalah berdasarkan kompetensi. Ya, jadi FKTP pun sekarang nanti secara digital, secara IT mereka akan kuat sehingga dalam konteks mengentry diagnosa di FKTP itu benar-benar apakah ini diagnosa untuk kompetensi dasar, madya, atau dia utama atau dia paripurna. Ya, jadi saya mengingatkan kembali kepada eh, teman-teman rumah sakit sekarang ini yang dimaksud rumah sakit adalah rumah sakit umum, tidak ada lagi rumah sakit khusus. Yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah sakit dengan minimal 50 tempat tidur. Nah, tolong bedakan rumah sakit dengan 50 tempat tidur pun bisa mempunyai kompetensi paripurna. Itu dia poinnya. Ya, uh, jadi sekarang kalau kita lihat ke depan tadi yang slide yang disampaikan oleh Pak Bakhtiar sebenarnya bahwa A, B, C, D, E itu hanyalah size rumah sakit. Besarnya rumah sakit, besar fisik, tidak ada lagi berdasarkan kompetensi kemampuannya. Rumah sakit A bisa saja mempunyai kompetensi madya, bisa saja mempunyai kompetensi dasar. Ya, tidak semua rumah sakit A punya semua kompetensi paripurna. Karena paripurna juga tidak sesederhana itu. Ya, rumah sakit B ada paripurnanya, tapi juga ada mungkin madianya. Ya, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana rumah sakit itu menentukan apa yang menjadi rujukan hebatnya itu apa. Apa kompetensi yang hebatnya apa. Sehingga setiap rumah sakit yang ada itu harus menentukan apa yang paling hebat daripada pelayanan dia. Itu yang harus ditopang berdasarkan analisa SWOT directly di sekitar itu apa yang paling cocok. Ya, itu saya kira. Next slide, Pak Fajar. Wah, ini slide-nya lari-lari kemana nih?
Bentar, bentar, Pak. Aduh. Ya, jadi kembali lagi tadi rumah sakit itu rumah sakit khusus sudah tidak ada lagi sehingga Permenkes 17 2024 rumah sakit khusus yang tidak mampu menjadi rumah sakit umum dengan tadi unggulan, katakanlah rumah sakit ibu dan anak, dia mau menjadi rumah sakit umum, ya, apakah dengan unggulan ibu dan anak, atau rumah sakit mata, dia mau menjadi rumah sakit umum dengan unggulan mata, karena semua rumah sakit harus mempunyai seluruh pelayanan. Ya, beda kita dulu RSIA, RS mata, cuma ya matanya sajalah dan seterusnya, ya. Jadi makanya sekarang tidak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bila rumah sakit secara investasi tidak mungkin mau menjadi rumah sakit umum karena dia harus mempunyai semua pelayanan. Mata umpamanya harus punya penyakit dalam, mesti ada kebidanan, mesti ada semuanya, ya dia akan bisa menjadi klinik. Bahkan di Permenkes 17 2024 dimungkinkan klinik utama itu sekarang melakukan tindakan operasi. Ya, boleh klinik utama. Jadi sekarang di klinik utama bisa merawat pasien 5 hari, kemudian kualitas dari pasien-pasien yang mau dioperasi hanya boleh ASA 1 dan ASA 2. Dia boleh melakukan tindakan operasi dan seterusnya di situ sehingga mungkin ada rumah sakit yang tidak mampu menjadi rumah sakit umum karena rumah sakit khusus sudah dihapuskan sehingga dia bisa menjadi klinik utama. Mungkin klinik utama mata, mungkin menjadi klinik utama ibu dan anak, dan seterusnya. Ini juga satu hal-hal yang sekarang diberikan konteks di dalam Permenkes 17 2024. Nah, saat ini kita lihat ya rujukan online. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara online, kalau kita bicara inasi bijis, kalau kita bicara EDRG, salah satu yang harus dibenahi di rumah sakit adalah digitalisasinya, iklimnya. Karena iklim pada inasi bijis berbeda dengan iklim pada EDRG. Ya, jadi ini harus dilakukan evaluasi penilaian oleh seluruh manajemen rumah sakit. Bagaimana ketika iklimnya dengan inasi bijis, di mana inasi bijis itu adalah kelompok yang dikelompokkan, ya. Inasi bijis itu membuat akhirnya ada yang memang klaim yang memang tinggi dari tarif rumah sakit, tapi ada juga klaim yang rendah dari tarif rumah sakit. Yang itu yang lama-lama sehingga banyak yang kadang-kadang merasa wah ini kita rugi nih. Padahal rumah sakitnya tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tarif rumah sakit. Tarif rumah sakit, tugas manajemen untuk mengevaluasi, melakukan apakah tarif-tarif yang kita punya ini sudah memang dengan harga keekonomian atau harganya seperti apa. Nah, karena masih banyak juga penentuan tarif di rumah sakit ini hanya berdasarkan feeling semata-mata. Ini yang menjadi tugas Persana nanti sebagai owner untuk dapat membuat KPI para direktur-direkturnya di dalam menentukan evaluasi monitoring tarif rumah sakit ini. Agar nanti secara angka-angka rumah sakit ini tidak rugi. Nah, kalau kita bicara soal EDRG, ini sebenarnya lebih apa ya, lebih berpihak pada kita sebenarnya di mana EDRG ini sekarang tidak dikelompokkan lagi. Dia akan tetap berdasarkan diagnosa, tetapi sudah lama rawat diperhitungkan, obat-obatan dihitungkan, dan seterusnya dihitung. Nah, sehingga mungkin nanti suatu penyakit A, ya diagnosa A, ya mungkin dengan diagnosa B yang mirip, mungkin harganya akan berbeda. Di mana pada saat inasi bijis harganya dikelompokkan menjadi satu, tidak memperhitungkan lama perawatan dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, DPJP sekarang harus aware, tidak boleh lagi sembarangan merawat pasien. Kalau kita bicara lossnya 5 hari, ya harus 5 hari. Ya, jadi oleh karena itu diagnosa INA-DRG itu ada di depan. Sehingga mohon kepada DPJP-DPJP ini betul-betul bisa menegakkan diagnosa yang baik dan benar di awal. Itu yang paling penting. Sehingga nanti ini akan berkolerasi dengan obat, akan berkolerasi dengan lama perawatan, akan berkorelasi dengan hal-hal yang lain. Nah, itu berbeda dengan inesibijis, di mana itu dikelompokkan aja berdasarkan diagnosa, tanpa melihat lama rawat, tanpa melihat yang lain-lain. Nah, inilah
challenge kita sebenarnya di dalam rumah sakit harus paham. Saya khawatir di rumah sakit banyak tidak paham, Pak Bakhtiar. Jadi penguatan di manajemen ini penting banget ya untuk melihat ini dengan baik. Nah, kelemahan rumah sakit lagi Pak Bakhtiar adalah tidak mampu menerjemahkan PNPK menjadi PPK dan clinical pathway. Komite medik pada umumnya dorman. Direktur rumah sakit tidak mampu mengolah komite medik dengan baik dan benar. Padahal PPK atau clinical pathway adalah tugas komite medik untuk membuat PPK. Jadi di dalam IDRG, PPK adalah satu keniscayaan. Ya, jadi umpamanya katakanlah saya ini sebagai internis di dalam SMF penyakit dalam. Berarti SMF penyakit dalam harus buat PPK demam tifoid. Berarti seluruh internis harus sepakat dengan PPK yang sudah disepakati oleh SMF. Dan itu diteruskan nanti kepada komite medik untuk dibahas lagi lebih luas ya. Baru nanti di approval oleh direktur. Sehingga setelah ditandatangani oleh direktur, sahlah itu PPK di rumah sakit tersebut. Ya. Jadi oleh karena itu saya katakan tadi, ini salah satu titik kelemahan rumah sakit pada saat sekarang ini. Karena apa? Karena DPJP-nya ya suka-sukanya Pak Baktiar. Jadi umpamanya kalau saya internis ada lima, satu SMF, yang satu gayanya A, yang satu gayanya B, yang satu gayanya C. Tidak ada satu orang pun di rumah sakit termasuk direktur yang mampu mengolah ini dengan baik dan benar. Jadi saya kira kalau ini masih terjadi, nanti kita akan rugi dengan adanya IDRG ini. Jadi transformasi pembiayaan ini penting banget ya dalam hal ini karena rumah sakit juga harus dibenahi ya untuk itu. Menyambung tadi statementnya Pak Bakhtiar, saya setuju banget Pak Bakhtiar. Saya memang sudah mengusulkan ini kepada Kemenkes, baik kepada universitas, bahwa direktur perlu ada diklat, seperti pilot. Pilot namanya ATR mau jadi pilot Boeing 737 harus ada license. 737 ke 777 harus ada license. Jadi tidak serta-merta bahwa tiba-tiba ujuk-ujuk jadi direktur. Nah itu mohon, tidak urusan Mars, tidak urusan MMR. Tetapi memang dia sudah harus mempunyai jejak rekam untuk mengelola satu rumah sakit berdasarkan size yang ada. Jadi perlu ada suatu diklat. Saya tidak tahu persana apakah bisa menginisiasi ini. Ini bagus banget. Dibikin diklat di mana pengajarnya terdiri akademikus dan praktisi, sehingga nanti ada diklat awal, diklat muda, atau diklat lanjutan, itu bisa diatur sedemikian rupa. Sehingga nanti untuk memenuhi posisi sebagai direktur rumah sakit kelas C atau kelas B, dia harus punya level diklat lanjutan dan seterusnya. Ini penting banget karena menyangkut tadi pemahaman-pemahaman tentang apa yang akan kita bicarakan pada saat ini. Kemudian juga klaim digital terintegrasi ini yang kita katakan IDRG. Jadi kalau mau saya jelaskan bahwa Inasi Bijis itu sudah 11 tahun kita adopt dari Malaysia ya. Tapi ternyata kita sekarang sudah mempunyai Indonesian Disease Relative Group. Jadi itu yang mungkin saat sekarang ini yang sedang kita kembangkan untuk IDRG ini. Dan ini sudah diuji cobakan Pak Bakhtiar mulai Maret 2025 di, di 5 rumah sakit ya swasta, ada juga vertikal, bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai dengan EDRG ini. Ya, ada beberapa rumah sakit yang saya tahu. Next slide. Nah, ini dia saya kira ini sistem rujukan nasional tadi disampaikan ya. Jadi kondisi yang diharapkan adalah berbasis kompetensi. Oleh karena itu, aplikasi Sisrut di rumah sakit tolong dikuasai. Nah, ini kadang-kadang di manajemen rumah sakit ini, SIS online-nya, SIS rutenya, segala macam ini tidak ditata dengan baik. Entry data dari fasilitas rumah sakit tidak di-entry dengan baik, sehingga nanti dalam rangka menentukan kompetensi satu rumah sakit, sangat tergantung kepada entry data daripada SIRS online-nya ya. Jadi ini yang penting saya sampaikan. Eh, Tadi mengatakan jumlah dokter spesialisnya, nurse spesialisnya, apoteker spesialisnya, nurse spesialis apa, nutrisionis yang juga. Sekarang kan kita bicara patient center care. Karena tahun 2006 ke depan akreditasi sesuai dengan Undang-Undang 17, 2013 akan ada perubahan, sudah ada Permenkesnya
bahwa nanti salah satu yang dinilai di dalam perawatan adalah patient center care. Sehingga seorang dokter spesialis ketika visit harus didampingi oleh seorang nurse, ya, harus didampingi oleh seorang apoteker, clinical apoteker, dan juga seorang nutrisionis. Nah, itu minimal, ya. Nanti berkolaborasi dengan apa namanya case manajernya dan seterusnya. Ini paling penting nanti, dan inilah juga harus dikuasai juga tim IT-nya tentang sistem informasi rujukan pelayanan kesehatan terintegrasi. Ya, ini salah satu backup daripada tadi yang disampaikan Pak Baktiar tentang kompetensi-kompetensi tadi. Ya, next slide. Kemudian ini dia, ya. Kalau kita lihat dulu yang sebelah kiri, ya, yang kita tunggu saja FKTP pasti dikirim ke D, ke C dulu. Ya, sekarang nggak bisa. Jadi rumah sakit kelas D, kelas C, tolong berbenah diri kembali sekarang. Karena dengan nanti keluarkannya nanti Permenkes tentang berbasis kompetensi ini secara formal, automatically nanti rumah sakit kelas C dan kelas D ini akan terancam tidak mendapat pasien. Apalagi kalau kasus-kasusnya itu tingkat madya atau tingkat utama. Ini yang paling penting. Jadi oleh karena itu sekarang kita lihat sudah berdasarkan kompetensi. Kompetensi itu sebenarnya untuk yang bekerja sama dengan BPJS ada 5, yaitu kompetensi kardiovaskuler, kompetensi neurologi, kompetensi KIA, kompetensi uronefrologi, dan kompetensi cancer. Itu 5 sebenarnya yang dideklar oleh Kementerian Kesehatan, walaupun nanti masing-masing rumah sakit akan berkembang. Dan siapa yang menetapkan bahwa kompetensi pelayanannya paripurna, pelayanannya madya dan seterusnya adalah keputusan Menteri Kesehatan setelah divisitasi oleh Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan seterusnya baru dikeluarkan Kemenkes itu. Dan kemudian nanti ada masing-masing pentarifan dari seluruh tindak lanjut apakah itu diagnosa atau dengan ICD-10 atau apa namanya tindakan-tindakan dengan ICD-9-CM itu semua ada tarifnya. Ya, jadi contoh yang saya sudah tahu bahwa tingkat tindakan kateterisasi itu diganjar dengan kompetensi madya, ya. Kateterisasi bukan ring ya, pemasangan stent ya. Kateterisasi madya. Jadi artinya bisa saja rumah sakit kelas A tidak punya potensi kardiovaskuler, mungkin kompetensinya karena dia tidak bisa operasi jantung ya, kompetensinya bisa saja madya. Nah, itu dia ya. Jadi tidak semua rumah sakit besar juga punya kompetensi semuanya, tergantung mana yang mau dia pilih. Nah, oleh karena itu, di dalam diagram ini kita lihat jenis pelayanan, itu rumah sakit online, jenis tenaga, semua bangunan, prasarana, sedia obat, daya tampung, itu semua harus di-entry di dalam SIRS online untuk menentukan basic data di Kementerian Kesehatan agar rumah sakit kita ini kompetensinya di mana. Nah, itulah makanya nanti akan ada sistem rujukan berbasis kompetensi Vaskes dan ada lagi sistem informasi rujukan terintegrasi SRUP. Sehingga nanti di FKTP itu IT-nya sudah akan tertata sehingga entry datanya dengan diagnosa yang detail. Umpamanya hematemesis melena et causa pecahnya varises esophagus. Tidak mungkin dia ke kelas C, ke kelas D. Pasti akan naik langsung ke kelas B atau kelas A yang punya kompetensi tindakan endoskopi dengan ligasi varises. Ya, itu pasti ke kelas B. Karena untuk ligasi varises harus ditangani oleh subspesialisasi gastroenteropatologi. Ya, itu poinnya. Jadi oleh karena itu tadi salah satu kriteria dari rumah sakit punya kompetensi tadi adalah bahwa untuk kelas rumah sakit dasar dan parip dasar itu dokter umum masih bisa. Ya. Kemudian untuk kompetensi madya itu bisa dokter umum dengan spesialis. Paling tinggi masih bisa fellow. Fellow itu adalah spesialis dengan pelatihan. Contoh internis dengan pelatihan 3 bulan apa namanya endoskopi atau 3 bulan kemoterapi dasar atau endoskopi cuma diagnostik aja ngintip aja nggak boleh terapeutik umpamanya. Tapi kalau sudah sampai di utama dia harus seorang subspesialis. Jadi Bapak Ibu sekalian
Kalau rumah sakit Bapak ingin punya kompetensi yang namanya utama sampai ke paripurna, yang pertama adalah harus punya subspesialis, kemudian harus punya nurse juga nanti spesialis atau nurse yang sudah integrated kepada klinik, apoteker yang clinical apoteker bukan perbekalan apoteker ya yang selama ini, dan nutrisionis yang berorientasi pada patofisiologi penyakit. Nah, ini ya hal-hal yang perlu dirubah di rumah sakit Pak Bakhtiar. Sehingga memang tugas daripada manajemen pada saat sekarang ini dalam memberikan arahan kepada seluruh sivitas hospitalianya memang banyak perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Apalagi tadi Pak Bakhtiar sudah mengambil turunan dari Permenkes, turunan dari Undang-Undang 17, yaitu PP 28 2024 tadi, pasal-pasal yang begitu banyak tadi. Next slide. Nah, sekarang bagaimana arah transformasi ke depan? Ya, telemedicine. Sekarang telemedicine di dalam PP 28 jelas. Dimungkinkan kita juga melakukan telemedicine dengan beberapa rumah sakit sekitar. Dan itu ada tarifnya. Ya. Kemudian juga sudah merahasukan rekam medik digital. Itu sudah harus ya. Kemudian value based healthcare, pembayaran berbasis outcome. Tadi saya sampaikan. Kemudian bundle payment untuk penyakit kronik ya, punya kronik diabetes dengan macam-macam. Nah, itu nanti akan ada perhitungannya, Pak. Jadi ini yang akan kita lihat lagi. Tadi Bapak mengatakan ada satu episode, dua episode, itu ke depan akan berubah tergantung bagaimana diagnosa dan hal-hal lain yang akan berkaitan. Kemudian satu hal lagi nih yang saya perlu hati-hati kepada seluruh rumah sakit adalah BPJS Kesehatan mulai mengintegrasikan AI di dalam IT-nya. Ya, jadi mohon rumah-rumah sakit juga harus mempunyai orang-orang yang jago IT untuk membangun big data dan AI-nya di dalam rangka nanti di dalam klaim ya. Nah, kemudian sustainable finance yang apa? Finance yang pembiayaan yang sustainable. Jadi saya kira ini penting. Sebagai contoh ya, mungkin Pak Baktiar sebagai owner dan teman-teman sekalian di rumah sakit sering kadang-kadang tidak menghitung cost benefit analysis umpamanya. Berapa banyak IV CAT terbuang tidak pernah diperiksa oleh direktur ataupun oleh kepala bidang pelayanannya. Berapa banyak infuset yang habis, yang hilang. Padahal kita punya SPO bahwa IV CAT itu baru boleh diganti 3 hari sekali ya. Tapi kalau cara memakai infusnya tidak sesuai dengan ASKEP, 1 hari dia plebitis, 2 hari dia plebitis, ganti IV CAT, ganti infuset, ganti ringer laktat, acoyarnya, berapa banyak kerugian itu? Itu tidak pernah dihitung. Jadi oleh karena itu, Pak Baktiar, tolong mulai ada pembenahan di dalam manajemen rumah sakit dalam menghadapi ini semua gitu. Ya, saya yakin insya Allah dalam menghadapi ini semua saya yakin kalau memang pembenahan itu terjadi, cost benefit analysis beragam, mudah-mudahan rumah sakit tidak akan rugi dalam hal seperti ini. Itu harapannya, ya. Walaupun memang tadi disampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 17 ada arahan daripada menteri, semua rumah sakit dimungkinkan untuk membangun private wing ya. Jadi rumah-rumah sakit yang hidupnya di Jakarta atau hidupnya di kota-kota besar ya dimungkinkan saja dia membangun private wing ya. Bahkan di satu sisinya ada BPJS gitu. Tapi mungkin kalau rumah-rumah sakitnya di daerah, mungkin melihat coverage daripada masyarakat, mungkin saja itu hanya BPJS. Tapi dengan BPJS sekalipun sebenarnya kita, kalau betul-betul kita bisa melakukan menilai evaluasi tarif, terus bagaimana kita lihat cost benefit analysis rumah sakit, saya kira mudah-mudahan kita bisa menghitunglah secara secara baik nanti bagaimana semuanya yang bisa terjadi di rumah sakit. Sebagai contoh saja, Pak Baktiar, ketika kita menerima obat atau pembelian obat dengan faktur di instalasi farmasi, itu tidak boleh dijual sebelum itu diperiksa oleh akuntansi manajemen. Jadi 100 ringer laktat kalau masuk ke rumah sakit kan 100 kali konstanta. 100 kali 1, sekian. Jadi harus ada bahwa accrual basisnya bahwa 100.000 yang saya beli ringer laktat itu harus ada uang secara accrual 1.500. Nah pertanyaannya nanti apakah cash basisnya tetap 1.500? Itu yang menjadi PR kita di manajemen. Nah jadi boleh dijual setelah tercatat di akuntansi manajemen. Ini yang sering kadang-kadang tidak link atau tidak mungkin macam-macam lah yang terjadi di dalam
manajemen rumah sakit untuk pembenahan itu secara besar dalam rangka kita menghadapi transformasi ini semua ke depan. Next slide. Bagaimana kita bersikap? Ya, pertama ini tadi Pak Bakter sudah singgung, tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya Pak Baktiar, kita mulai harus punya dokter tetap, tidak ada mitra. Ya, kalau rumah sakit masih mengharapkan mitra, akan terjadi nanti apa namanya prinsip ekonomi. Dia akan lari kepada rumah sakit yang memberikan garansi fee yang besar. Ya, kita tidak bisa mengendalikan dia. Jadi mulai sekarang berubah, tidak lagi seperti dulu bahwa rumah sakit, kita tunggu dokter mitra saja. Enggak. Kecuali mitra itu sekarang, oke, you mau kasih fasilitas, mungkin kerjasama seperti apa, itu mungkin mitra-mitra yang hebat bisa masuk di rumah sakit kita. Tapi kita dengan perhitung cost benefit analysis lagi. Tapi kalau kita punya dokter sendiri, kita latih tadi Pak Baktiar mengatakan bahwa ini kita sekolahkan segala macam sebagai investasi kita. Nah, ini akan memperkuat sebenarnya struktur daripada manajemen rumah sakit itu sendiri. Sehingga dia akan adaptif dengan segala macam perkembangan perubahan. Patuhi standar PNPK, Clinical Pathway, agar rujukan nasional tidak berlebihan. Ini penting. Sekarang bagaimana kita mengendalikan DPJP mitra? Ya kan? Nah, ini persoalan kita. Bagaimana kita kendalikan? Masing-masing orang gayanya berbeda-beda. Ya, sehingga ini yang kadang-kadang direktur rumah sakit nggak berani ngadapin dokter spesialis. Itu persoalan kita, faktanya di lapangan. Ya, kolaboratif FKTP FKTL untuk memastikan kesinambungan layanan pasien. Tadi yang saya sampaikan di awal ya, bagaimana FKTP-nya juga harus betul-betul mempunyai data yang bagus. Edukasi pasien tentang hak kewajiban manfaat dan tujuan berjenjang. Ini penting, edukasi pasien karena kita sudah mulai ada patient center care dalam perawatan di mana pasien itu harus kita persiapkan kalau nanti setelah rawatan dia mengerti bagaimana dia menjaga kesehatannya. Kemudian bagaimana sekarang manajer fasilitas kesehatan? Ya, harus mendukung transformasi digital tadi. Kemampuan investasi harus mengerti sekarang. Bagaimana? Jadi enggak. Makanya saya terus terang ya saya lebih suka sekarang seorang dokter dengan 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 jago-jago investasi Pak, pemikiran uang MBA kayak gitu Pak ya. Karena kita harus berpikir itu ya. SIM RS, SDM, IT, integrasi BPJS tadi kita bicarakan. Efisiensi layanan dengan mengurangi birokrasi manual. Nah, ini penting dengan IT atau kita akan melihat dari tahapan-tahapan apa dalam pelayanan ya. Berapa banyak mohon maaf dokter Bakhtiar saya kita buka lah kita sama spesialis. Kadang-kadang pada saat pertama kita ngerawat pasien, kita sendiri nggak detail diagnosanya apa. Kadang-kadang hari kedua, hari ketiga baru detail diagnosanya. Nah ini juga masalah. Karena begitu banyak modalitas rumah sakit yang sudah keluar. Padahal ujung-ujungnya diagnosa contoh mulai panas. Di awal sudah panas, nggak tahu ini bakterial atau viral, dikasih aja antibiotik. Pada hari ketiga dia ternyata DBD, nggak perlu antibiotik. Nah antibiotik sampai mau bayar. Yang rugi kan rumah sakit juga. Karena ketidakpiawaian di dalam rangka menegakkan diagnosa sejak awal. Apakah ini bakterial, apakah ini viral, atau dia parasit, dan seterusnya. Nah, kemudian monitoring evaluasi rujukan, data klaim, dan seterusnya. Masyarakat, pahami alur rujukannya, percaya pada sistem, tidak semua penyakit harus dilangsung ke rumah sakit besar, gunakan layanan digital seperti Pak Baktiar tadi sampaikan ya. Kemudian sikap umum yang tepat, terbuka terhadap perubahan ya. Perubahan kita apa, mau tidak mau, suka tidak suka kita sekarang ini tadi Pak Baktiar singgung, saya juga sebenarnya kadang-kadang ya itu sama dengan Pak Baktiar. Undang-Undang 17 2013 ini menghabisi semua undang-undang sebelumnya. PP 28 semuanya belum lagi kita bicara kolegium, bicara ini wah sama pemikiran kita. Tapi apapun apapun yang terjadi sekarang pemerintah yang kita pilih ini memutuskan seperti itu. Tinggal apakah nanti berubah ya itu kita kita sesuaikan lagi gitu. Menempatkan pasien sebagai pusat transformasi bukan sekedar efisiensi biaya, tapi peningkatan mutu dan akses. Kritis tapi konstruktif. Jika ada masalah misalnya antrian lama, sistem error, berikan masukan. Jadi kita bisa lihat karena banyak sekali standar layanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Baktiar, Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan 4 buku, Pak, tentang standar pelayanan, standar keuangan itu boleh perlu dibaca oleh seluruh manajemen rumah sakit dari pelayanan, daftar tunggu, segala macam tuh sudah ada ukuran standarnya. Ini mudah-mudahan nanti saya kira Persana bisa melakukan pembinaan terhadap para membuat semacam apalah, semacam apa namanya, semacam seminar besar terhadap seluruh direktur-direktur rumah sakit
yang ada di bawah Persana yang 2000 tadi itu gitu. Walaupun ada dia punya RC, dia punya tapi tidak detail ya seperti apa yang kita harapkan ke depan. Next slide. Nah, kemudian sebenarnya program dari Kementerian Kesehatan ini ya sebenarnya ini menyangkut secara keseluruhan sekarang ya. Ada National Health Account ya. Ini juga bagaimana sekarang National Health Account ini membuat perencana dan efisiensi biaya ya. Ini sudah mulai ya. Health Technology Assessment HTA. Sini dari dulu kita udah bicara, ini HTA perlu difikirkan. Apakah alat ini bagus, alat ini penting, alat ini. Nah, ini kita masih ada juga di rumah sakit. Nah, ini permintaan dokternya. Harus diadakan. Enggak juga. Kita kalau mau beli komputer atau mau beli HP, kita cuma makainya WA aja sama sama telepon. Kenapa masih pakai tombol-tombol yang lain? Rugi kita kan? Atau kita beli USG 4 dimension, dia apa tombolnya ada 10, 15. Bisa nggak dioperasikan semua? Kalau bisa dioperasikan semua akan ada produk, akan menghasilkan uang. Tapi kalau beli 4 dimension cuma dua produk kan rugi juga. Nah, itu HTA penting kita lakukan dengan baik dan benar. Jadi bukan juga keinginan ownernya juga gitu loh. Artinya karena ownernya dekat sama ini bisa diskon besar atau juga dokter spesialis yang mungkin ada di nggak begitu. Kita harus bicara yang real sehingga dengan banyaknya fitur ini menjadi jualan kita nantinya di dalam rangka WSG tadi. Kemudian konsolidasi pembiayaan Oh, kesehatan. Nah, ini juga iya kan? sinergi pusat Bukan daerah di atas ya, kan? Iya. kemitraan kita ya, optimal sumber Jadi dana namanya dia masuk dan kan nengoknya seterusnya dia ya. masih. Ada yang bocor tadi Pak Fajar tuh, ada yang bocor. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, kemudian annual review tarif. Tadi tarif harus dievaluasi termasuk tarif rumah sakit. Inasi bijis juga sekarang harus direview. Ya, udah kita direview. Permenkesnya udah banyak sekarang. Nanti banyak lagi Permenkes yang akan keluar. Salah satunya Permenkes yang bahkan keluar yang paling saya bikin sakit kepala, Pak. Saya udah dengar nih. Permenkes KRIS akan keluar. Jadi Bapak tahu ya, eh, jarak antara tempat tidur satu dengan satu 1,5 meter. Jarak antara tirai ke lantai hanya boleh 30 cm dengan plus minus 5. Wah, itu sampai diatur. Kemudian kelembapan sudah harus suhu ada di dinding, tidak aja kita oh AC-nya 22 derajat enggak, ada kelembapan, ada tanda suhunya di dalam ruangan. Itu ada aduh itu agak complicated banget, Pak. Itu draft Permenkes sudah saya lihat di Kemenkes ya. Itu nanti akan keluar, itu akan menjadi senjata BPJS nanti di dalam rangka mempersoalkan nanti perawatan-perawatan di kris ya walaupun sampai hari ini kita belum tahu nih kris ini jadinya apa kris ada kris satu atau kris 2 saya nggak tahu ya karena banyak yang menolak eh, kris itu disatukan semua ya BPJS satukan semua jadi tapi yang saya lihat ada draft Permenkes kris jadi dari suhu dari ini yang sesuai dengan 12 itu bahkan di dalam apa kamar mandi juga harus ada oksigen sentral. Nah, saya nggak ngerti juga tuh. Ada nanti. Saya udah baca draftnya tapi belum masih dibahas ya. Next slide. Jadi kesimpulan transformasi rujukan pembiayaan adalah inti keberlanjutan JKN. Ini poinnya pertama sekarang ya. Prinsip utama efisiensi. Jadi efisiensi bukan hanya di kita terutama efisiensi rumah sakit, keadilan mutu dan keberlanjutan. Perlu adaptasi semua. Kita, owner, pemerintah, tujuan akhirnya sistem kesehatan yang lebih terintegrasi adil. Jadi tadi saya sampaikan Pak Baktiar, mungkin kalau ada eh, SDM di Persana yang emang nanti ingin, itu Oktober sudah ada fit and proper test dari direksi dan Dewas BPJS. Nah itu bisa ikut di direksi. Kalau Dewas mungkin di tokoh masyarakatnya bisa diikut. Karena punya punya pasukan 2.000 lebih ini saya kira ini sudah saatnya ya. Kalau Dewas BPJS itu ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dari Apindo, ya, Asosiasi Pengusaha Pekerja. Nah, ini kan rumah tokoh masyarakat nih satu. Nah, tokoh masyarakat harusnya rumah sakit nih yang mewakili rumah sakit. Jadi kalau di dewas, tapi kalau di direksi bebas, ya, termasuk kompetensi dan seterusnya. Ini mungkin salah satu saran saya karena kita harus masuk ke dalam sistem ini, karena kita apa namanya mewakili begitu banyak rumah-rumah sakit yang sekarang berkembang gitu. Next, saya kira ini akhir slide saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin secara singkat hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang jelas bahwa pembenahan itu di seluruh bidang, ya.
Banyak sekali hal-hal yang kita harus perbaiki sekarang dalam konteks era JK ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.